Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku udah pilihin satu film horor yang ngeri banget nih guys. Judulnya Ouija Origin of Evil. Permainan ini nyeritain tentang permainan kematian yang biasa dilakuin untuk memanggil arwah. Namanya papan Ouija. Nah, kalian pernah nyoba permainan ini nggak? Jangan pernah main ini ya guys. Karena gara-gara main Ouija, satu keluarga ini jadi dapat teror hantu. Kira-kira nasib mereka bakal gimana ya? Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya, ada seorang dukun wanita nih. Dia katanya sakti, bisa manggilin arwah. Nah, pelanggan cewek ini sih gak terlalu percaya guys sama hal-hal gaib begini. Dia yang datang sama ayahnya, langsung minta cepet pulang tuh. Tapi gak lama, si dukun tiba-tiba nunjukin tanda-tanda mistis. Katanya arwah yang mereka panggil udah datang. Sekarang ada di dekat mereka. Bener aja nih, mulai dari meja yang goyang-goyang, lilin yang ketiup, sampai ada wayang misterius juga nih di jendela. Tapi nggak disangka-sangka, ternyata ini semuanya palsu, guys. Jadi sebenarnya, itu sih bukan bayangan hantu beneran. Tapi anaknya si dukun palsu, yang namanya Lina. Udah gitu, goyangan meja sama tiupan lilin tadi, juga bukan karena hantu. Itu semua cuma kebohongan yang diakuin ibu-ibu ini. Dia dibantu sama anak bungsunya yang namanya Doris. Jadi suaminya dukun palsu ini udah meninggal, guys. Karena udah nggak tahu mau kerja apa lagi. Jadi wanita ini pura-pura aja jadi dukun sakti yang bisa manggil arwah. Cuma itu yang bisa dia lakuin supaya bisa menghidupi kedua anaknya. Ya lanjut ya. Malamnya si kakak nih yang namanya Linda pergi main ke rumah temannya. Di situ malah mereka iseng dong mau mainin permainan kematian yang namanya Ouija. Papan ini katanya keramat guys, bisa manggilin arwah. Ada 3 peraturan. Yang pertama, kalau mau main Ouija nggak boleh sendirian. Yang kedua, Ouija nggak boleh dimainin kuburan guys. Dan aturan yang terakhir, kalau nanti udah beres main, harus pamitan dulu sama arwahnya. Nggak boleh udahan gitu aja. Bener aja nih guys, pas Ouijanya dimainin, kayu segitiganya ini mulai bergerak. Tapi Lina sih nggak percaya, karena bisa aja kan salah satu dari mereka yang ngegerakin. Nggak lama, kayu itu terus bergerak ke setiap huruf, nunjukin kalau di situ beneran ada arwah, guys. Kaget dong. Tiba-tiba pintunya kebuka. Tapi bukan hantu. Lina ternyata dikasih tahu kalau ibunya udah jemput nunggu di luar. Dia disuruh cepat pulang, guys. Di dalam mobil, Lina nyeritain soal papan Ouija itu ke ibunya. Bahkan si ibu disuruh beli juga aja. Lumayan, nanti buat ibu pelanggannya, biar makin percaya. Ya udah nih, besoknya si ibu mampir ke sebuah toko alat mistis buat beli papan Ouija. Setelah nyampe rumah, kayu segitiganya dia modifikasi dong guys, dipasangin magnet biar bisa diatur gerak-gerakannya nanti. Terus Ouijanya itu juga dia coba mainin nih buat latihan nipu kalau nanti ada pelanggan yang datang. Tapi tanpa wanita ini sadari, papan Ouijanya itu ternyata beneran bisa manggil arwah guys. Bahkan arwahnya sempat masuk nih ke tubuhnya si adek, si Dori. Malamnya, si ibu yang penasaran nyoba aja manggil arwah almarhum suaminya pakai Ouija. Nggak terjadi apa-apa guys di situ. Ya udah deh, wanita ini udahan aja mainnya. Tapi pas dia udah pergi, kayu segitiganya kelihatan gerak. Doris yang kebangun dan kebetulan ngeliat, jadi ikut penasaran sama papan Ouijanya itu. Padahal seharusnya papan Ouijanya nggak boleh dimainin sendirian kan? Ngerinya, dia jadi bisa berinteraksi sama arwah, gerak sendiri. Bahkan, pas Doris ngintip ke kaca di kayu segitiganya ini, dia jadi bisa ngelihat arwah dan ngobrol sama mereka. Di sisi lain, Lina yang lagi enak tidur, selimutnya juga ditarik. Padahal di situ nggak ada siapa-siapa guys. Besokannya, si ibu dipanggil sama guru agama sekaligus pastor di sekolah anak-anaknya. Namanya Pastor Tom. Dia heran, karena PR-nya Doris tulisannya rapi banget. Dia kira ibunya nih yang bantuin. Padahal enggak guys. Dan si Doris malah ngasih tahu kalau dia dibantu teman barunya.
Terus pas nyampe rumah, keluarganya ini dapat kabar buruk. Rumah mereka mau disita. Si ibu yang sedih cuma bisa nangis sambil ngelamun. Tapi Doris yang percaya bisa ngobrol sama arwah ayahnya lewat papan Oija, akhirnya coba main nih buat minta tolong. Tiba-tiba dia ngebawain ibunya segebok duit. Doris bilang kalau arwah ayahnya ngasih tahu di ruang bawah tanah ada penyimpanan uang punya pemilik rumah sebelumnya. Dan bener aja guys, di situ ada banyak uang. Mereka nggak perlu khawatir soal bayar-bayar lagi. Keluarga ini jadi penasaran dan mainin bareng papan Oijanya. Terus karena masih nggak percaya, si ibu akhirnya nanyain sebuah rahasia yang cuma dia dan almarhum suaminya aja yang tahu. Papan Oijanya bisa menjawab dengan benar dong guys. Makanya si ibu jadi percaya kalau papan itu beneran bisa mendatangi arwah suaminya. Di situ si Lina ketakutan. Dia baru tahu kalau permainan Oijanya beneran. Setelah kejadian itu, berhari-hari Doris jadi nggak masuk sekolah nih. Dia sibuk ngebantuin ibunya ngelakuin praktek arwah lewat papan Oijanya itu. Bahkan arwah yang dipanggil bisa masuk dan berkomunikasi lewat tubuh Doris. Tapi entah kenapa, Doris ngerasain efek sampingnya guys. Lehernya jadi sakit. Terus karena lehernya kerasa berat, Doris akhirnya nanyain kan nih sama permainan Oija. Pas dia intip lewat kaca, kaget banget. Ternyata selama ini ada sosok hantu yang nempel di badannya. Pantes aja ngerasa berat. Ngerinya, hantu itu akhirnya masuk dong ke tubuhnya si Doris. Sementara Lina juga ngalamin hal aneh nih. Pas bangun dan ngaca di cermin, mulutnya nutup dong. Walau untungnya, ternyata itu semua cuma mimpi guys. Besok harinya, Doris yang udah kerasukan jadi kelihatan aneh nih. Udah gitu, pas dua bocil ini mau ngegangguin dia, tiba-tiba aja tatapan Doris bikin tangan mereka jadi gerak sendiri. Dan yang kena ketapel, akhirnya bukan Doris, tapi si bocil iseng. Di rumahnya, sebelum tidur, Lina sempat melihat Doris lagi nulis-nulis sesuatu. Misterius banget. Terus pas masuk kamar, Lina marah banget nih. Soalnya mulut boneka pemberian ayahnya udah dijahit kayak gini. Pas ditanya, Doris malah bilang kalau yang ngelakuin itu tuh arwahnya ayahnya, bukan dia. Ngedenger itu, Lina jadi makin marah. Soalnya Adi dan ibunya bener-bener udah kepengaruh Oija. Besok paginya, pas mau berangkat ke sekolah, Lina nemuin tulisan Doris yang semalam dia bikin. Terus karena bahasanya asing, tulisannya aneh, Lina akhirnya nemuin guru agamanya, si Pastor Tom. Nah, karena tulisannya ini bahasa asing, jadi Pastor Tom butuh waktu dulu buat ngertiinnya kan? Tapi setelah diartiin, Pastor Tom buru-buru datang nih ke rumah keluarganya mereka. Karena ada hal penting yang harus bicarain. Sebelum ngasih tahu, Pastor Tom nyobain papan Oijanya itu juga. Dia mau manggil arwah istrinya. Seperti biasa, Doris ngebantu mereka. Dan buat mastiin kalau itu beneran arwah istrinya, si Pastor Tom nanya, siapa namanya? Habis itu Pastor Tom bilang, jawaban papan itu sebenarnya salah. Tapi Pastor Tom sengaja mikirin nama lain yang bukan nama istrinya. Dan papan itu ternyata cuma ngikutin jawaban yang ada di kepala kita aja. Yang dipanggil itu bukan arwah istrinya beneran, tapi itu arwah lain yang bisa ngebaca pikiran manusia. Makanya tiap ngejawab seolah kelihatan benar, padahal yang pikiran kita yang lagi dibaca. Terus surat yang ditulis sama Doris itu ternyata isinya bikin ngeri. Jadi dulu pemilik rumah mereka ternyata seorang dokter psikopat yang suka ngelakuin eksperimen sama suara manusia. Terus dikurung di ruang bawah tanah. Sayangnya korban dokter psikopat itu ternyata udah banyak banget guys. Di situ mereka sadar kalau di rumah itu berarti banyak arwah yang gak tenang. Tiba-tiba mereka ngedengar suara dari ruang bawah tanah. Mereka ngecek dan di situ ternyata emang banyak banget tulang belulang dari korban si dokter psikopat. Berarti secara nggak langsung keluarga itu udah mainin Oija di kuburan kan, melanggar aturan. Makanya papan Oija itu langsung cepat-cepat mereka bakar. Tiba-tiba aja dari sebuah pintu kecil, mereka ngedengar suara Doris yang minta tolong. Pas terutama ngecek sendiri, di situ ternyata ruang eksperimen si dokter psikopat. Dan Doris udah kerasukan sama semua arwah yang udah jadi korban. Arwah-arwah itu juga berusaha ngerasukin tubuh Pastor Tom. Dia jadi kehilangan kesadaran guys. Udah mau nyerang Linda dan ibunya. Tapi untung, karena imannya kuat, dia bisa ngelawan dan akhirnya sadar. Tapi tetap aja dong, dia dihabisi sama Doris kerasukan yang ngerayap di dinding. Lanjut ya guys ya.
Lina dan ibunya baru sadar kalau papan oijanya yang mereka bakar kembali utuh. Ngerinya sekarang Doris yang kerasukan juga jadi injar kakaknya nih. Soalnya arwah-arwah itu suka sama suaranya Lina. Di situ akhirnya si ibu mohon-mohon supaya dia aja yang dibawa, jangan Lina. Sementara Lina yang kehilangan kesadaran, seolah-olah kembali kejadian yang lalu, guys. Di situ Lina jadi tahu kalau yang waktu itu ngerusakin bonekanya tuh ternyata beneran arwah ayahnya. Supaya arwah-arwah jahat lainnya gak nyakitin keluarganya. Lina kepikiran kalau seolah-olah ini tuh petunjuk dari si ayah yang ngasih tahu kalau kekuatan para arwah jahat itu ada di suara. Berarti mulut Doris harus ditutup juga kayak boneka itu. Lina langsung ke ruang bawah tanah dan seolah kehilangan kesadaran, dia nekat mecahin mulut adiknya sama kayak bonekanya tadi. Sedihnya tubuh Doris yang asli jadi meninggal, guys. Dan ketemu nih sama arwah ayahnya. Sialnya para arwah itu sekarang pindah ke tubuh Lina. Terus si ibu langsung dihabisin. Setelah puas, baru nih arwah-arwah itu keluar dari tubuh Lina. Dan dia benar-benar kaget sama apa yang udah dia lakuin. Karena kehilangan semua anggota keluarganya. Kondisi mental Lina benar-benar terpukul, guys. Sekarang dia jadi harus dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi ternyata di sana arwah-arwah itu juga masih belum ngelepasin dia. Bahkan ngajakin Lina buat main oijanya lagi pakai darahnya sendiri. Ya, itu tadi ceritanya, guys. Gimana? Kali ini filmnya serem gak? Kalau kalian suka nih sama video ini, bantu aku ya dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!